Bapak saya itu orang desa yang merantau di kota, sehingga tentu saja mampunya beli rumah itu ya di kampung yang sempit dan rumahnya kecil. Masuk ke rumah saya itu gangnya sepeda motor harus dituntun. Tapi yang sering saya dengar kalau ngomong dengan saya, awak dhewe iki omahe cilik, kamar yo terbatas, tapi kon ku dolen-dolen nang omahe kancamu sing omahe gede-gede. Itu berkali-kali ngomong ke saya. Tapi ternyata yang disampaikan bapak saya itu kok yono bener gitu loh. Ketika orang itu berkunjung ke rumah-rumah yang besar, sehingga dia terobsesi, enak ya manggono masing gede kayak gini, yang pertama. Terus yang kedua, ya apa caranya iso duwe omah gede, itu kan membangun etos. Sehingga yang ketiga, tidak sedikit orang itu sukses memang berangkat dari pertama ngenger, bahasa Jawa itu ngenger, melok, kemudian cara berpikir orang yang sukses itu akan diikuti. Nah, kemudian setelah mengikuti itu, kemudian dia membangun supaya dia tidak ikut terus. Kemudian dia mandiri, dan ketika mandiri itu, ya minimal dia terinspirasi cara usahanya itu. Sehingga ternyata omongannya bapak saya sing sangat praktis dan tidak ilmiah, yang disampaikan orang tidak terpelajar dalam artian pendidikan formal yang tinggi, kok ya ono bener ya gitu. Dolan-dolan yang namanya koncomu sing omai gede-gede loh. Akhirnya kita kan terus belajar. Nah, supaya kita di omah gede apa carane, supaya di omah gede itu sehingga hidup kita itu jadi terhormat. Tidak identik nek omah cilik nggak terhormat, tapi ketika rumah gede itu kan bisa dibeda-bedakan. Ini tempat menerima tamu, ini tempat tidur gitu. Nek omah cilik wong dodolan sisan, gawe barang dagangan yo nduk kono, turuwe yo nduk kono, anak belajar yo nduk kono, itu kan tidak nyaman dan tidak terhormat. Sehingga memang ada cara-cara kita itu tidak sekolah di formal, tapi kita meguru, orang Jawa bilang itu, delok kesuksesan orang lain, sehingga itu nanti bisa mengangkat diri kita berangkat dari kesuksesan orang itu. Dan mungkin itulah yang sekarang populer dengan istilah studi banding atau studi tiru. Jadi kalau kita tuh melihat bagaimana orang hidup bisa baik, hidup bisa sejahtera, hidup bisa bermarwah, hidup bisa berkecukupan, tentunya kalau ada kiat, kalau ada cara, metode yang itu bisa dibawa, maka tidak salah kemudian kita bisa meniru itu. Karena pada dasarnya kita itu makhluk sosial, sehingga dengan keberhasilan yang telah orang lalui dengan susah payah itu, kemudian kita tinggal mencontoh dari apa yang ia lakukan itu. Sehingga